Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalatun Naba kembali hadir di hadapan Anda untuk berbagi ilmu pengetahuan serta wawasan seputar Islami. Semoga apa yang kami sajikan dapat menjadi informasi, inspirasi, serta memotivasi aktivitas Anda hari ini. Sahabat beriman, perseteruan hebat antara iblis dan manusia dimulai sejak diusirnya iblis dari surga. Iblis adalah makhluk yang terlebih dahulu diciptakan dari Nabi Adam alaihi salam dan menolak sujud kepadanya. Hal ini membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan mengeluarkan iblis dari kenikmatan surga. Namun tak disangka iblis mengeluarkan perkataan yang tak terduga. Dia akan terus-menerus menggoda manusia sebanyak-banyaknya agar tidak hanya dirinya saja yang tinggal dalam kepedihan neraka. Maka setiap hari iblis tidak henti-hentinya menggoda agar anak Adam mau mengikutinya. Gempuran godaan iblis yang sangat dahsyat. Sekali terkena akan sulit untuk terlepaskan, bahkan cenderung terus-menerus melakukan hal-hal yang buruk. Manusia harus selalu mawas diri dan waspada terhadap tipu daya yang dilakukan oleh sang iblis. Doa harus selalu dipanjatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Biasanya godaan iblis selalu mengarah kepada kedurhakaan kepada Allah, untuk melakukan hal-hal yang terlarang agar mendapat dosa dan jauh dari lindungan Allah Azza wa Jalla. Namun tidak jarang pula iblis mengajak kepada kebaikan untuk selanjutnya dijerumuskan ke dalam jurang kesesatan. Hal inilah yang dialami oleh Muawiyah yang sedang digoda oleh iblis dan diabadikan dalam Mustawi karya Jalaluddin Ar-Rumi. Suatu hari ketika Khalifah Muawiyah sedang tidur, sang iblis menghampiri dan membangunkan Khalifah Muawiyah yang terlelap tidur dalam istananya. Sang iblis yang menyerupai orang asing segera diketahui identitasnya oleh Khalifah Muawiyah. Ketika Khalifah terbangun, maka beliau segera menanyai iblis tersebut. Terjadilah dialog panjang antara mereka. "Kenapa tiba-tiba kau membangunkanku?" tanya Khalifah kepada sang iblis. "Waktu sholat akan segera tiba dan aku khawatir jika engkau ketinggalan melaksanakannya," jawab si iblis. "Tidak mungkin engkau membangunkanku. Jika hanya untuk tujuan itu, tugasmu adalah menyesatkan manusia dari jalan yang benar," ungkap sang khalifah. Menanggapi pernyataan iblis, "Ketahuilah wahai khalifah, walaupun aku sempat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, namun 700 tahun aku sempat mengabdi kepadanya. Aku tidak mungkin ingkar kepadanya. Aku membangunkan karena rasa cemburu kepada Adam. Aku masih tunduk kepadanya, wahai khalifah," ungkap sang iblis kepada sang khalifah. "Aku tetap tidak akan percaya terhadap perkataanmu. Perkataanmu seperti ucapan pemburu yang berlagak halus kepada buruannya untuk membunuhnya. Kau yang menyebabkan kehancuran umat Nuh, kaum Nabi Lut, Fir'aun, dan seterusnya," ucap khalifah yang ragu dengan perkataan iblis. "Kau sungguhlah besar, wahai khalifah, jika menganggapku sebagai penyebab kehancuran umat manusia terdahulu. Siapakah aku yang bisa, dan kejahatan di muka bumi ini hanya akulah, hamba Allah yang sedang tidak berdaya di hadapan kekuasaan Allah," ucap iblis. Khalifah Muawiyah tak lantas percaya dengan semua jawaban-jawaban iblis. Sang khalifah kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan makhluk yang ingin menyesatkan dirinya, terlebih dari kefasihan dan kelicikan sang iblis dalam menyesatkan dirinya. Setelah berdoa, khalifah terus saja mendesak iblis untuk berkata jujur kepadanya mengenai tujuan membangunkan dirinya. Sang khalifah mendesak, namun sang iblis terus saja berkelit. Sang iblis terus mengutarakan pendapatnya bahwa penyebab kehancuran umat manusia terdahulu adalah kecerobohan dan nafsu jahat manusia itu sendiri. Hal ini semakin membuat khalifah geram dan muak dibuatnya.
Akhirnya kemarahan sang khalifah membuat iblis mengungkapkan kejujurannya perihal kenapa dia membangunkan dirinya. Baiklah, aku akan mengungkapkan tujuanku yang membuatku membangunkanmu untuk melaksanakan sholat tepat waktu, wahai khalifah. Jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholatmu, maka engkau akan sangat menyesal. Penyesalan itulah yang akan membawa dirimu pada zikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa penuh penyesalan. Zikir penuh penyesalan itu lebih aku takuti daripada salatmu, wahai khalifah. Karena setiap zikir yang penuh dengan penyesalan kepada Allah Azza wa Jalla akan bernilai 200 kali lebih banyak daripada sholat atau doa yang biasa engkau lakukan, ungkap sang iblis. Sahabat beriman, itulah salah satu godaan iblis terhadap manusia, dan dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa iblis selalu berupaya menghalangi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia berzikir dengan khusyuk dan meneteskan air mata karena penyesalan, maka senantiasa manusia itu akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang paling ditakuti oleh iblis, dan inilah sedikit kisah tentang Khalifah Muawiyah yang dibangunkan oleh iblis untuk melaksanakan sholat. Wallahu alam. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.